Si bos mafia bertanya juga kenapa Yonggu mencium gadis kecil tersebut dan membuka celananya. Kembali di channel Anak Ibu Endang. Kembali lagi dengan gua di setting yang sama, di rumah yang sama, di tempat yang sama, mungkin di cerita yang berbeda guys. Kali ini gua akan nyeritain tentang film Korea. Menurut gua film ini luar biasa banget, pantas untuk diceritain. Gua selalu angkat jempol sama director Korea guys. Bukan cuma direkturnya tapi juga pemeran-pemerannya yang luar biasa menurut gua. Karena mereka bisa menjiwai, selain itu direkturnya juga bisa membuat alur ceritanya itu menarik untuk ditonton. Menurut gue film ini film Korea tersedih yang pernah gue lihat sih. Mungkin kalau kalian pernah lihat film yang lain, mungkin ini nggak tersedih ya nggak apa-apa, itu menurut kalian. Tapi menurut gue ini film tersedih yang pernah gue tonton. Ceritanya drama, ada komedinya dikit. Kisah sedihnya itu menyentuh banget buat gua, menurut gua. Saking sedihnya, film ini di remake oleh beberapa negara guys. Kayak misalkan Filipina, India, Turki, bahkan Indonesia juga nge-remake film ini dengan director Hanung Bramantyo. Gue sih belum pernah lihat. Film ini rilis tahun 2013, mengisahkan tentang seorang ayah dan seorang putri dengan ikatan cinta yang luar biasa. Karena alurnya maju mundur guys, ini coba aku ceritain dengan satu alur aja. Jadi alur yang di depan adalah kisah yang di belakangnya film tersebut. Gimana ya alur yang di depan? Oke. Film ini berjudul Miracle in Cell Number 7, disutradarai oleh Lee Hwan Kyung. Durasi film ini lumayan pendek guys, 1 jam 30 menit. Langsung aja ya guys ke ceritanya. Lagi-lagi yang mau WA mantan, pasang headset, benerin kolor, nyiapin ciu, buruan gitu dah. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang bernama Yesung, diperankan oleh Kal Soo-won, dan seorang ayah yang bernama Lee Yong-gu yang mempunyai keterbelakangan mental. Ya sedikit gagu gitu guys. Yang diperankan oleh Ryu Sung Ryong. Ceritanya mereka sedang asik-asiknya bernyanyi bersama di sebuah jalan dengan lagu Sailor Moon yang ada di pinggir jalan di dekat kota. Kemudian Yesung kecil melihat tas di pinggir toko tersebut dan menginginkan tas tersebut. Dia berkata ke ayahnya dia ingin tas Sailor Moon tersebut. Ayahnya berjanji untuk membelikan tas Sailor Moon kepada Yesung. Ayahnya berjanji akan membelikan tas kepada Yesung kecil setelah ayahnya gajian. Namun tas yang tinggal sebiji tersebut ternyata hendak dibeli oleh anak perempuan seorang jenderal komisaris polisi. Kemudian Yonggu masuk ke dalam toko dan memohon agar tas tersebut jangan dibeli guys. Namun Yonggu dianggap mengganggu anak komisaris tersebut hingga menyebabkan Yonggu dipukul. Yesung kecil hanya bisa memohon dan menangis melihat ayahnya dipukul. Dan untungnya ayahnya dilerai oleh pegawai toko yang ada di situ. Keesokan harinya Yonggu berangkat kerja. Yonggu ini bekerja sebagai tukang parkir di sebuah supermarket. Dia terlihat menghitung gaji yang dia dapatkan pada saat itu. Kemudian dia didatangi oleh seorang anak. Ternyata anak itu adalah anak komisaris jenderal polisi yang ada di toko kemarin. Ternyata anak tersebut datang untuk memberitahu bahwa ada tas Sailor Moon di toko yang lain dan mengajaknya ke sebuah toko yang menjual tas Sailor Moon tersebut. Mereka berdua berjalan untuk menghampiri toko tersebut. Di perjalanan hal tak terduga terjadi. Anak tersebut tiba-tiba jatuh terpleset di aspal dengan luka di dahinya. Seorang ibu melihat Yonggu memberi nafas buatan. Si ibu itu salah paham, mengira Yonggu mencium anak kecil itu. Yonggu sebenarnya bermaksud untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Yonggu yang bermaksud menyelamatkan nyawa anak itu malah disangka memperkosa dan membunuh anak tersebut. Si ibu kemudian lari dan mencari pertolongan guys. Saat malam tiba, terlihat Yesung kecil yang menunggu kepulangan ayahnya di halaman rumahnya.
Yesung kecil cemas karena ayahnya tak kunjung tiba malam itu. Sementara ayahnya Yonggu sudah di kantor polisi guys. Dia dibawa ke TKP untuk mereka ulang kejadian. Dan ternyata di TKP sudah padat wartawan dan warga sekitar guys. Yesung kecil kebetulan datang untuk melihat ayahnya. Sialnya bentuk pertolongan yang Yonggu berikan disalahartikan. Kasih nafas buatan dikira nyium, mau ngelepasin celana melancarkan peredaran darah dikira memperkosa guys. Seorang warga nekat melepas masker Yonggu dan wajahnya terlihat. Dan Yesung pun kaget guys. Yesung itu ternyata ada di sana dan ngelihat bokapnya ya. Bayangin bokapnya di TKP, tiba-tiba ada di TKP sedang reka ulang kejadian. Betapa kagetnya si Yesung ini. Kemudian Yonggu dibawa oleh para polisi untuk dipenjarakan dan Yesung hanya bisa menangis. Di sini lumayan sedih banget guys. Kemudian Yonggu masuk ke sel dengan 5 napi lainnya. Ada Bongsik yang merupakan napi pencopet yang blow on, Chunho si napi penipu sok pinter, Menbum si napi otak mesum, serta si bos mafia dan Seo si kakek aneh. Yonggu membawa berkas dan memperkenalkan diri panjang kali lebar kali tinggi. Sementara napi lainnya heran ngelihat Yonggu yang terus-menerus bicara. Akhirnya bos mafia minta ngecek berkasnya Yonggu. Pas tahu bahwa kasusnya Yonggu adalah memperkosa anak di bawah umur, para napi langsung ngebukin Yonggu rame-rame guys. Kasian banget guys di sini. Dan ketika tahu bahwa Yonggu akan dihukum mati, mereka terdiam. Kasihan kepada Yonggu yang nantinya akan dihukum mati guys. Suatu ketika Yonggu melihat bos napi lain ingin menusuk bos mafia teman satu selnya guys. Dan Yonggu berlari untuk menyelamatkan bos mafia tersebut sehingga dia tertusuk oleh pisau kecil. Bos mafia merasa berhutang pada Yonggu dan ingin membalas budi kepadanya dengan cara mengabulkan semua permintaan yang diminta oleh Yonggu. Dan Yonggu hanya menjawab Yesung, yaitu putrinya guys. Hari terus berganti. Para napi melihat hiburan para penari rebana di atas panggung dan tiba-tiba terlihat Yesung ada di atas panggung guys. Sekejap mata Yesung menghilang dan ternyata dia dimasukkan ke dalam kardus oleh si Manbum, salah satu teman napi Yonggu yang ada di sel nomor 7. Melihat putrinya keluar dari tumpukan kardus, Yonggu pun bergegas memeluk putrinya si Yesung kecil. Tiba-tiba Yesung bertanya, mengapa ayah di penjara? Dan Yonggu bilang yang jahat bukan dia tapi teman-temannya guys. Di situasi kayak gini dia masih bisa bercanda guys. Tak lama kemudian dapat kabar dari penari-penari rebana tadi akan pulang cepat guys. Yesung komplain, janjinya 2 jam tapi kok cuma 30 menit gitu kan. Karena para napi harus memberi pengertian kepada Yesung kecil. Akhirnya Yesung mau pulang. Tapi bos mafia berjanji bahwa Yesung akan balik ke sel nomor 7 lagi. Tapi sialnya guys, rombongan ibu-ibu rebana tadi sudah pergi guys. Dan Yesung menetap sementara di sel nomor 7. Beberapa hari kemudian, Chunho mendapat kabar bahwa 2 hari lagi akan ada rombongan ibu-ibu rebana manggung lagi guys. Ada acara nari-nari lagi katanya. Sehingga ada kesempatan untuk Yesung pulang ke rumah. Kehadiran Yesung di sel nomor 7 memberi warna berbeda guys. Salah satunya Yesung memberi gambar Sailor Moon pada gambar bokep milik si Manbum, si napi mesum. Ada-ada aja ya guys. Serta Yesung kecil menghibur dengan tarian Sailor Moon. Sel nomor 7 menjadi berwarna karena kehadiran Yesung guys. Hingga akhirnya tiba saatnya Yesung pulang guys. Ketika Yesung mau dibawa ke rombongan ibu-ibu rebana guys, ternyata itu bukan rombongan ibu-ibu rebana guys, melainkan rombongan pendeta Shaolin guys. Koplak guys. Sementara di ruangan sipir penjara, sang ketua petugas keamanan merasa ada yang janggal guys. Ada yang hilang di rombongan ibu-ibu kemarin.
Dan si bos mafia di sel nomor 7 memarahi Chunho karena dia salah informasi. Yang datang bukan ibu-ibu rebana melainkan para Shaolin guys. Tapi tiba-tiba sipir mengecek sel nomor 7. Dan sialnya guys, Yesung ketahuan oleh kepala sipir penjara. Karena pelanggaran ini, Yonggu menerima hukuman dari kepala sipir penjara dan dikurung di penjara kecil guys. Tak lama kemudian, terjadi kebakaran di dalam penjara tersebut. Rupanya disebabkan oleh salah satu napi. Kepala sipir yang bergegas, mereka menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan semua napi. Dan dia memaksa untuk menerobos untuk melihat situasi. Keesokan harinya Yesung sudah masuk sekolah lagi. Ditanya oleh gurunya tentang ayahnya. Yesung pun bilang suruh tanya ayahnya sendiri. Lalu Yesung pergi ke penjara ditemani oleh gurunya. Kemudian gurunya menemui Yonggu dengan Yesung. Gurunya menceritakan semua prestasi Yesung di sekolah pada Yonggu. Dari sini gurunya tahu bahwa selama ini yang mengatur keuangan mereka termasuk bayar listrik, bayar air, itu adalah si Yesung kecil guys. Karena waktu berkunjung habis, Yonggu dimasukkan ke penjara lagi dan Yesung menangis sekencang-kencangnya. Dan kepala sipir pun kasihan melihatnya. Yesung kecil makin kepikiran dan lemah. Lalu dia masuk rumah sakit. Panti asuhan bilang bahwa Yesung harus dipindahkan ke panti asuhan yang lebih layak lagi agar hidupnya bisa terurus. Yesung memohon ke kepala sipir agar dirinya dipenjara agar terus bisa dengan ayahnya si Yonggu. Kepala sipir melihat itu hanya terdiam, tak berkata apa-apa, lalu dia pergi. Cerita kembali ke penjara. Kepala sipir memutuskan untuk mengabulkan keinginan Yesung. Tak lama kemudian salah seorang sipir membawakan paket ke dalam sel nomor 7, sebuah kardus coklat besar yang ternyata di dalam kardus tersebut berisi Yesung. Satu sel panik. Sipir bilang Yesung dibawa ke sel atas kemauan kepala sipir penjara guys. Yesung kemudian menjadi penghuni di sel penjara nomor 7 lagi guys. Dan dia selalu minta dibacakan cerita-cerita oleh si napi bos mafia. Tapi ternyata bos mafia nggak bisa baca guys. Gara-gara ini kedua anak buahnya berdebat bahwa si Panso aja bisa baca. Mereka menyindir bos mafia tersebut dan bos mafia hanya terdiam tanpa kata guys. Bisa gitu ya. Keesokan harinya, kepala sipir pergi ke kantor polisi pusat untuk mengecek berkas-berkas milik Yonggu. Waktu membaca berkasnya, kepala sipir menemukan ada sesuatu yang janggal di saksi tertulis Yonggu. Sipir merasa janggal karena Yonggu yang punya keterbelakangan mental dan kurang pintar tidak mungkin bisa menulis saksi itu secara detail. Ya, jadi Yonggu itu menulis kesaksiannya secara detail. Dan kemudian kepala sipir menjemput Yesung ke sekolah. Yesung sekarang diadopsi oleh kepala sipir penjara tersebut. Di sel nomor 7, Yesung telah mengajari si bos mafia untuk baca tulis. Di saat bersamaan, Bong Sik masuk ke sel, terlihat tak semangat karena istrinya baru saja melahirkan guys. Dan dia tidak bisa mengabari istrinya. Dan kemudian Yesung berinisiatif untuk mengambil handphone dari tasnya yang dia pinjam dari salah satu temannya di sekolah. Kemudian dia memberinya ke Bong Sik untuk menelepon istrinya. Mencari sinyal, ternyata sinyal susah di penjara. Dan ternyata ada sinyal di atas jamban guys. Keesokan harinya, sipir memberi kabar bahwa keputusan sidang akhir akan diadakan sebentar lagi guys. Semua teman di sel nomor 7 mempertanyakan kejadian sesungguhnya. Sebenarnya Yonggu ini orang baik, tapi kenapa dia sampai tega-tega membunuh dan memperkosa gadis tersebut? Mereka kemudian menanyakan kejadian aslinya karena mereka merasa Yonggu baik dan tidak mungkin membunuh dan memperkosa anak kecil tersebut karena dia sayang dengan anaknya. Dan akhirnya mereka ulang kejadian
yang menimpa Yonggu dan gadis kecil tersebut. Dari situ mereka tahu bahwa gadis tersebut tidak diperkosa dan dibunuh oleh Yonggu, bahwa si gadis kecil ini terpleset jatuh dan tertimpa batu bata. Si bos mafia bertanya juga kenapa Yonggu mencium gadis kecil tersebut dan membuka celananya. Lalu Yonggu bercerita, ternyata di tempat kerja Yonggu dia diajari untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun semua itu disalahartikan. Beri nafas buatan, disangka mencium, dan dia membuka celana untuk melancarkan peredaran darah, dikira memperkosa guys. Karena tahu bahwa Yonggu tak bersalah, teman-teman di sel nomor 7 melatih keras Yonggu untuk berlatih berbicara waktu sidang guys. Bahkan kepala sipir penjara mendatangi kepala komisaris dan bilang bahwa Yonggu tidak bersalah. Tapi komisaris keras kepala. Dia merasa bahwa harus ada yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dan kepala sipir bercerita dia pernah mengalami kejadian yang sama. Anak satu-satunya pernah terbunuh oleh napi yang dulu akrab padanya. Akhirnya hari yang ditunggu tiba, yaitu sidang Yonggu. Rupanya sebelum sidang, Yonggu ditemui oleh komisaris polisi dan Yonggu diancam kalau Yonggu tidak mengaku bersalah, maka Yesung putrinya akan mengalami nasib yang sama seperti putrinya. Pada saat sidang, benar saja, sewaktu ditanya hakim, Yonggu mengaku bersalah. Mendengar hal ini, seisi ruangan gaduh. Sang kepala sipir pun marah kepada Yonggu karena mengaku salah di persidangan tadi. Seiring waktu berjalan, Yonggu menjalani kenapiannya dan Yesung sesekali menjenguknya. Yesung juga terlihat bahagia tinggal dengan kepala sipir dan istrinya. Dan suatu hari, kepala sipir diberi kabar oleh atasannya bahwa eksekusi mati Yonggu segera dilaksanakan, yaitu tepat di hari tanggal ulang tahun Yesung, yaitu tanggal 23 Desember guys. Sang kepala sipir memohon kepada gurunya Yesung untuk melakukan sesuatu pada saat sebelum hari ulang tahunnya. Kepala sipir bilang mungkin nanti adalah hari terakhir dia melihat ayahnya. Karena Yonggu dihukum mati, teman-teman satu sel Yonggu tidak terima dan berniat untuk mengeluarkan Yonggu. Mereka membuat rencana untuk mengeluarkan Yonggu guys. Hari untuk melaksanakan rencana mereka tiba. Yang hari itu ada pentas seni dari sekolah Yesung. Yonggu dan Yesung keluar dan melihat ada satu balon udara besar yang dibuat oleh teman-temannya di sel nomor 7. Mereka menaikkan Yonggu dan Yesung ke balon udara guys, memutuskan tali dan membiarkan mereka untuk terbang jauh. Sontak para petugas kaget dan petugas mengejar mereka dan dihalang-halangi oleh para napi sel 7. Balon udara terus melambung. Tapi tak disangka, balon itu nyangkut di pembatas kawat-kawat penjara. Yonggu dan Yesung yang lugu, mereka menikmati saat-saat mereka di penjara berdua. Napi semua terdiam karena rencana mereka gagal. Hari berlalu dan tiba saatnya di tanggal 23 Desember guys. Para napi di sel nomor 7 merayakan ultah Yesung dengan makan-makan. Bos mafia juga memberi kado tas Sailor Moon yang Yesung inginkan dari dulu. Di situ Yesung tiba-tiba berterima kasih kepada ayahnya. Dia berkata, "Terima kasih karena sudah menjadi ayahku." Dan mereka saling berpelukan. Itu adalah pelukan terakhir mereka guys.